Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Web Programming Unpas. Masih bersama saya Sandika Gali. Kita masih ada di seri mengenai membuat sistem login yang lengkap menggunakan CodeIgniter 3. Dan kali ini kita masuk ke video ke-8. Kita akan bahas mengenai user access. Ya, bagaimana kita mengakses sebuah halaman atau sebuah metode di CodeIgniter kita sesuai dengan akses yang kita miliki. Ya, kalau admin boleh mengakses apa saja, kalau member boleh mengakses apa saja, bahkan kalau kita belum login, itu artinya kita tidak boleh mengakses apapun. Sekarang kita akan lihat dulu apa yang sudah kita buat dari video sebelumnya. Oke, jadi teman-teman, di video sebelumnya kita sudah berhasil mengelola menu ya, khusus untuk admin. Jadi kalau saya masuk sebagai admin, seperti ini, di sebelah kiri teman-teman bisa lihat ada pengelolaan menu dan submenu. Oke, kenapa admin bisa melihat ini? Karena di dalam database kita, kalau teman-teman buka database-nya, itu ada tabel yang namanya user access menu. Nah, di sini kita tentukan bahwa user yang role ID-nya 1, itu bisa mengakses menu yang ID-nya 1, 2, dan 3. 1 itu admin, 2 itu user, 3 itu menu. Oke, sedangkan user yang role-nya member, yang ID-nya 2, hanya bisa mengakses menu user saja. Gitu ya. Kita sudah tentukan, makanya kita bisa melihat di sebelah kiri menu yang sesuai dengan role-nya. Kalau admin bisa lihat semua nih, admin, user, menu. Tapi kalau saya logout, saya login sebagai member, hanya ada menu yang bisa diakses oleh member tersebut aja. Ya, sampai sini kelihatannya udah oke. Tapi problemnya ini hanya menu yang tampil saja. Ya, kalau usernya nggak tahu alamat dari controller dan metodenya nggak masalah. Nah, tapi gimana kalau usernya iseng gitu, dia tahu nama controller dan nama metodenya. Kalau saya masuk ke controller admin, saya bisa masuk ke dashboard. Ini bisa bahaya, apalagi misalnya ada pengelolaan user. Nanti member biasa itu bisa dengan mudah menghapus data user kalau dia tahu alamat URL-nya. Kalau dia tahu ada controller yang namanya menu, padahal di sini nggak ada, dia coba akses, nah tampil menunya. Kalau menunya di-delete, sudah semua orang nggak bisa akses menu itu. Ya, jadi itu bahaya. Dan satu lagi, kalau misalkan kita logout, ini user belum login sama sekali, tapi saya mencoba masuk ke controller yang ada di dalamnya. Misalkan controller menu. Nah, nanti tampilnya seperti ini. Berhasil masuk, tapi gara-gara kalau masuk itu kita butuh session, maka tampilnya error seperti ini. Nah, ini juga tidak kita inginkan. Ya, kita pengennya kalau misalnya belum login ya semua menu nggak bisa diakses. Paham ya? Nah, jadi yang akan kita lakukan adalah mengelola itu di video ini. Oke, gimana caranya? Silakan teman-teman kembali lagi ke codingannya. Nah, sekarang gini, yang paling gampang dulu aja deh. Coba teman-teman buka salah satu controller aja. Misalkan masuk controller admin. Nih, awalnya gini, ceritanya saya pengen orang itu nggak bisa ngakses ke controller ini sebelum dia login terlebih dahulu. Paham ya? Jadi kalau teman-teman ingat di controller auth, coba dibuka. Begitu kita berhasil login, ini lihat ya ada di function login. Begitu kita berhasil login, kita melakukan set user data ke dalam session. Nah, berarti orang yang login pasti punya session. Benar nggak? Nah, gimana kalau itu yang kita cek terlebih dahulu ya? Misalkan gini, admin kan nggak boleh diakses oleh orang yang belum login. Paling gampang, kita cek di awal controllernya. Jadi kalian boleh bikin constructor function ya, atau fungsi konstruktor, bikin public function underscore construct. Supaya fungsi ini dijalankan ketika pertama kali controller ini diakses. Jangan lupa panggil dulu constructor parent-nya, parent .2.2 underscore construct. Ini wajib ya, kalau bikin constructor harus nulis gini dulu. Nah, sekarang gimana kalau gini? Kalau belum login, berarti saya bisa gini ceknya. If, teman-teman ingat di dalam session kita pada saat kita login, itu kita set ada dua, ada email dan ada role ID. Coba kita cek salah satu aja. Saya bisa ceknya gini kan, this session user data email. Nah, kalau gini ngecek ada nggak gitu ya. Nah, ini kan kalau ada ngapain ya?
Tapi kalau misalkan saya tambahin di sini ya tanda seru, berarti ini kalau tidak ada kan. Kalau nggak ada sessionnya di controller admin, nah berarti ada user Jail berusaha masuk ke dalam controller kita tanpa login. Nah maka kita tendang dia kembali ke halaman login. Kita kasih aja redirect ke auth. Ya, auth itu kan login kan? Paham nggak? Nah, jadi kayak gini. Ini kalau belum login, kalau saya berusaha masuk ke admin, kalau tadi tampil error kan? Kalau sekarang coba nih, saya enter. Tuh, dia kembali ke sini. Dipaksa kembali ke halaman login. Paham ya? Jadi, bisa kayak gitu. Tapi kalau dia udah login, ini sebagai admin, ya udah aman masuk ke admin karena sessionnya ada. Ketika kita log out, sessionnya hilang. Ya udah nggak bisa lagi kita masuk ke admin. Sip. Ya, berarti dengan logika seperti ini kita bisa tambahkan aja ini semua ke dalam tiap-tiap controllernya. Benar nggak? Jadi construct ini bisa saya copy sekarang ke halaman misalnya user. Coba kalian buka controller user, simpan konstruktornya di sini. Sudah, jadi sekarang kalau belum login nggak bisa masuk ke user juga. Tuh, ya. Kita punya 3 controller setelah login ya. Ada admin, ada user, ada menu. Nah, kalau menu kan belum dikasih. Jadi kalau saya masuk ke menu, error. Nah, ini bisa masuk sebenarnya, cuman gara-gara nggak ada sessionnya, makanya tampil lagi nih. Berarti yang menu juga harus kita tambahin. Coba buka menu, tambahin. Yang auth nggak usah ya, karena auth boleh diakses oleh orang yang belum login. Sudah. Sip, jadi sekarang menu juga kalau saya refresh, nggak bisa. Oke, udah aman nih. Kelihatannya udah oke, tapi kalau saya login jadi member, ini belum merubah problem kita di awal. Member masuk, kalau saya masuk ke admin, masuk. Karena yang dihalangi oleh controller kita hanya session. Kalau nggak ada session, tendang keluar. Tapi ini sessionnya ada. Masalahnya adalah dia nggak punya hak untuk masuk ke controller admin. Nah, berarti cara ini kurang tepat. Berarti selain kita cek ada session atau tidak di tiap-tiap controllernya, kita cek juga dia tuh role-nya apa. Dia tuh siapa gitu ya, boleh nggak ngakses controller ini. Itu jadi di tiap-tiap controller kita harus cek juga itu. Jadi nanti kita akan bikin sebuah function yang namanya helper. Oke, jadi function helper adalah fungsi yang kita bikin sendiri, yang bukan merupakan bagian dari CodeIgniter, tapi nantinya bisa kita panggil dimanapun kita butuhkan. Gitu ya, itu yang namanya helper, dan CodeIgniter memungkinkan kita untuk membuat itu. Paham ya? Jadi nanti kita nggak akan nulis gini. Kita nulisnya gini aja cukup. Misalkan nanti saya mau bikin sebuah function helpernya namanya gini. is_log_in. Gini aja. Ya, atau nama fungsinya ini sebenarnya kalian bebas aja mau apa ya. Mau cek login boleh. Ini supaya ngecek aja. 1, dia udah login apa belum. 2, dia role-nya apa. Itu. Jadi nanti di tiap-tiap controllernya ini yang akan kita tulis. Ini dihapus. Jadi ini is_login ini yang kita tambahin. Ya, di admin ditulis, di user ditulis, di menu juga ditulis. Ini. Oke, ini kalau dijalanin tentu saja error ya. Karena kan CodeIgniter nggak tahu ini tuh fungsi apa gitu. Punya PHP bukan, punya CodeIgniter juga bukan. Makanya kita harus daftarkan dulu fungsi ini sebagai fungsi helper kita sendiri. Caranya gini, kalau kalian buka Explorer-nya, terus di dalam folder application-nya, itu kalian lihat ada folder namanya helpers. Coba cari, ada nggak? Nah, kalau ketemu, disinilah kalian bikin file helpers-nya. Cara bikinnya gampang banget. Cukup bikin file baru, kasih nama sesuai keinginan kalian apa. Bahkan boleh pakai nama kalian misalnya ya. Saya mau bikin nama helpers-nya WPU. Ya, Web Programming Unpas. Tapi selalu akhiri dengan _helper. Gini. Supaya langsung terregistrasi bahwa dia adalah helpernya CodeIgniter. Tambahkan titik PHP. Coba ya, enter. Nah, sekarang kita udah bikin nih helper namanya WPU. Belum otomatis jalan. Baru punya helpernya. Kalau pengen jalan dan dikenali oleh CI-nya, kita harus tambahkan di dalam autoload. Ya, kalian buka config, di application ada folder config, ada file autoload. Coba dibuka.
Nah, kalau sudah, kita akan mencari helper. Lihat autoload helper, cari. Ada di nomor 4 ya, di bawah driver. Coba scroll. Nah, ini. Kita udah panggil helper bawaannya Coordinator. Kita mau pakai helper punya kita. Jadi cukup tambahkan lagi helper baru namanya WPU. Sudah. Nah, ini artinya kita bisa memanggil fungsi yang ada di sini. Nah, di sini isinya apa? Isinya gampang aja. Kita buka tag PHP, lalu di dalamnya kita bikin function. Ini tutupnya boleh dihapus atau enggak apa-apa. Tapi kalau dihapus itu artinya kita hanya akan menulis script PHP saja. Kalau ada HTML-nya, pasti error. Ya, karena kita menulis PHP ya udah nggak apa-apa, hapus saja. Saya mau bikin fungsi namanya tadi ya, function. Ini nggak usah pakai access modifier, nggak apa-apa, karena ini cuma fungsi-fungsi aja. Namanya is_log_in. Gini. Ya, dan sekarang kita tulis fungsinya di sini. Tadi saya bilang ada dua hal yang akan kita lakukan. Cek dia udah login apa belum, seperti yang kita lakukan sebelumnya. Yang kedua, kalau dia udah login, cek role dia tuh apa. Boleh nggak dia ngakses sebuah controller atau sebuah menu gitu ya. Jadi kita bisa tulis yang tadi, if $_this session user data, tadi kan gitu ya, email. Ingat di sini pakai not ya, tanda seru. Kalau nggak ada sessionnya, kita redirect ke auth. Nah, jadi kita tulisnya di sini. Tapi lihat teman-teman ya, ini kita udah bikin fungsinya. Kita udah panggil di autoload. Kita udah panggil di tiap-tiap controller. Oke? Harusnya ini oke kan? Kita coba ya. Kita masuk ke sini, masuk ke admin. Tuh, error nih. Errornya apa? Katanya nih, using $this when not in object context. Nah, kenapa nih? Sekarang kita nggak bisa begitu saja manggil this. Seperti kita manggil di controller. Gitu ya. Jadi WPU helper ini nggak masuk ke MVC-nya CI. Itu karena dia tidak mengenali si struktur coordinator-nya. Makanya kita harus bikin instan coordinator baru di dalam helper ini. Caranya kita panggil instansiasi CI-nya pakai fungsi yang namanya get_instance. Nah, ini untuk memanggil library CI di dalam fungsi ini. Paham nggak? Kalau kita masukin ini ke dalam sebuah variabel, variabelnya bebas, contohnya saya kasih CI aja gini ya. Nah, berarti kalau mau memanggil session, kita nggak nulis this, tapi nulisnya CI. Tuh, jadi saya mau ngambil fitur session yang ada di objek CI ini, gitu. Karena kita udah melakukan instansiasi. Oke, mudah-mudahan paham nih. Oke, jadi helper ini sekali lagi tidak mengenal this ya. Coba save, balik sini, refresh. Sudah, aman ya. Sekarang, kalau saya logout, saya tulis admin, nggak bisa. Save. Ini kalau belum login. Sekarang, else, kalau udah login gimana? Kalau udah login, kita cek. 1, dia tuh siapa? Role ID-nya berapa? Oke. Cara ngeceknya gimana? Dapat dari mana kita role ID? Ingat, kalau udah login, di session ada. Ya, kita kan naruh 2 nih. Jadi gampang, ambil aja dari session. $CI session user data. Sekarang apa nih? Role ID. Dah, kita tahu dia tuh siapa role-nya. Yang kedua, sekarang kita lagi ada di menu mana? Kita lagi berusaha ngakses menu mana? Ya, menu tuh controller mana? Dapetinnya dari mana? Paling gampang kita dapetinnya dari sini. Dari URL. Kalau saya tulis admin, berarti saya mau ngakses controller admin. Kalau saya tulis user, berarti saya mau ngakses controller user. Nah, sekarang pertanyaannya, boleh nggak role tadi ngakses menu ini? Kalau boleh, ya udah silahkan. Kalau nggak boleh, ya kita blok nanti aksesnya. Paham ya? Cara dapetin menu gimana? Kita ambil aja nih URL user ini. Nah, caranya kita gampang aja, panggil CI, terus ambil URI, urutan keberapa, segmen keberapa. Nah, ini segmen pertama. Ya, kalau kita lihat di coordinator-nya, kita lihat segmen. Nah, nanti ada di bagian segmen ini ya. CI, URI, segmen. Nah, ini lihat nih. Kalau kalian punya kasus kayak gini,
Mau ngambil news, berarti segmennya 1. Mau ngambil lokal, berarti segmennya 2. Kalau kalian pakai indeks PHP, ini diabaikan. Berarti yang mau kita ambil kan ini. Berarti dia segmennya 1. Jadi saya tulis 1 di sini. Dah. Berarti kita udah dapat nih. Menunya dapat, role-nya dapat. Sekarang kita akan query tabel menu berdasarkan nama menu ini untuk mendapatkan menu ID. Ya, jadi kita butuh menu ID-nya, bukan namanya. Ya, ini bukan ini yang kita butuhin, tapi yang kita butuhin adalah ID-nya. Nih, kita udah dapat user. Saya butuh angka 2-nya. Buat apa? Buat dicocokin ke sini. Nah, dicocokin ke sini. Kalau role-nya 2, boleh nggak menu ID 2? Nah, gitu ya. Kalau saya ngakses menu ketiga, boleh nggak role ID-nya 2? Nggak boleh. Gitu ya. Jadi sekarang, kita query dulu menunya ya. Kalian boleh tulis query menu lah gitu ya. Kita query-nya gini. $CI, bukan this lagi. DB, get_where. Oke, jadi kita tetap bisa menggunakan seluruh fitur CI, tapi di depannya nggak pakai this, tapi pakai CI sekarang. User_menu, where nama menunya sama dengan $menu. Ya, tinggal kita dapetin row array-nya. 1 baris saja. Sudah. Nah, dari sini kan dapat semua tuh. Namanya dapat, terus ID-nya dapat. Kita butuh cuman ID-nya aja. Menu ID, berarti query menu ID. Nah, gitu ya. Sudah, kita dapat ID-nya. Sekarang, kita cek. Kita udah punya role ID, kita udah punya menu. Ada nggak di tabel user akses menu? Ya, misalkan, usernya member, mau ngakses admin. Boleh nggak? Usernya member, berarti 2. Mau ngakses admin, 1. Nggak ada, 21 nggak ada ya. Nggak boleh berarti. Gitu. Berarti kita sekarang query user aksesnya. $CI db get where. Cari di tabel user akses menu. Ya, cari di tabel user akses menu. Role ID. Ini select bintang from user access menu where role ID-nya sama dengan role ID. Gini. Dan. Gitu ya, berarti saya punya satu lagi. Dan menu ID-nya sama dengan menu ID. Kalau ada, berarti boleh. Paham ya? Ini supaya gampang dilihatnya boleh enter aja di sini. Ini ya. Select bintang from user access menu where role ID sama dengan ini. Menu ID sama dengan ini. Nah, sekarang baru kita cek if user access ini ada isinya, jumlah barisnya itu lebih kecil dari 1, boleh nggak kira-kira dia ngakses? Nggak boleh kan, pasti hasilnya 0 ya. Kalau tadi nih, member 2 mau ngakses admin 1, nggak ada 21. Pasti hasilnya 0. Nah, kalau 0 nggak boleh. Gimana cara ngasih nggak bolehnya? Kita redirect kemana? Jangan di redirect ke login ya, karena dia sudah login sebetulnya. Cuman nggak boleh ngakses menu itu aja. Nah, ini nanti kita butuh view baru di dalam controller auth-nya. Coba kalian akses aja gini. Auth, kasihin ke block. Gini. Kita belum punya sekarang. Oke, jadi nanti ke halaman block. Coba buka, ini save dulu. Coba buka controller auth-nya. Kita bikin yang baru deh, function. Paling bawah aja. Sini. Public function apa? Block ya. Gini misalnya. Coba echo aja. Misalnya ini ya, coba dulu. Akses block. Nggak boleh gitu. Sip, kita cobain. Save dulu. Balik ke sini, kita login sebagai member. Dodi. Masuk. Karena controller user boleh. Sekarang kita ke controller admin. Boleh nggak? Nggak boleh harusnya ya. Tuh, akses block. Nggak boleh diakses ke sini. Cuman tampilannya jangan gini ya. Gimana kalau kita nyontek lagi punyanya SB admin? Atau kalian mau cari sendiri halaman bloknya yang bagus, boleh ya. Coba di vendor,
Ada SB admin, ada 404 nih. Ya, kita lihat hasilnya gimana nih yang 404. Coba klik kanan, open in default browser. Nah, saya mau ngambil yang tengahnya aja nih. Nggak butuh sidebar sama top bar. Coba bisa nggak ya kita contek ya. Copy aja semua. Gini. Close. Kita bikin view baru di dalam auth. Kasih nama blocked.php. Oke. Simpan. Sudah. Sebelum kita edit-edit, kembali dulu ke controller auth. Sekarang berarti gini. $this view load view auth block gini. Sip, cobain dulu. Refresh. Nah, sudah kepanggil tapi masih error. Nggak apa-apa. Buka halaman bloknya. Kita perbaiki. Title-nya ganti access block. Ini statis aja lah ya. Href-nya, ini kalian kasih php base underscore URL. Apa nih? Asset. Gini ya. Coba bener nggak? Save, refresh. Nah, sudah tampil ikonnya, tinggal di copy nih. Copy ke sini. Atau kalian mau pakai template juga bisa lah ya. Ini kan kalian udah tahu lah. CSS, udah tinggal scroll ke paling bawah. jQuery. Harusnya juga ini nggak kepake sih. Nggak apa-apa lah. Simpen aset. Dah. Tuh, sudah ya. Tinggal kita hapus-hapusin. Sidebar nggak butuh, top bar nggak butuh ya. Sidebar hapus. Sini hapus. Dah. Sekarang kontennya top bar nggak butuh juga. Top bar kita hapus. Scroll. Nih, end of top bar hapus. Coba lihat. Sudah ya, begini ya. Cukup nggak? Ya silakan lah ya, kalian mau edit sesuai keinginan kalian boleh. Saya mau kasih margin topnya 5. Ups, kayaknya jangan di sini. Di bawah sini aja. Margin top 5. Nggak berubah. Coba di sini. Nah, turunlah sedikit nggak apa-apa ya. Jangan 404, kita ganti jadi 403. 403 itu forbidden. Tulisnya access. Padahal sebetulnya errornya nggak 403 juga, nggak apa-apa lah. Forbidden. Dia access forbidden. Sudah ini udah dibikin ini sama SB adminnya. Jadi keren. Nah, tinggal tulis back to dashboard. Kita arahin ke controller user aja. Karena semua orang pasti bisa ngakses controller user. Buka tag PHP, echo base URL, user, ya, sudah. Untuk copyright-nya butuh nggak? Nggak usah lah ya. Footernya hapus aja lah. Ya, sekali lagi ini style, silakan aja ya. Sudah, jadi blok nih, nggak boleh. Back to dashboard. Nah, kembali. Mau masuk ke menu, user boleh nggak? Nggak boleh. Blok lagi. Enak aja ya, nggak boleh. Back to dashboard. Oke, tapi kalau misalnya admin aman, semua bisa diakses. Oke, jadi begitu teman-teman. Oke, jadi mungkin itu aja untuk video kali ini, simpel aja. Bagaimana kita membatasi akses sesuai dengan role-nya, agar nggak sembarang user bisa mengakses sebuah controller. Ya, dan di video selanjutnya, kita akan perbaiki lagi user akses kita supaya sekarang kita punya manajemen aksesnya. Sama seperti menu, aksesnya jangan ditambahin lewat database, tapi dikasih menunya nanti sebelah kiri. User apa boleh ngakses menu yang mana saja. Ya, jadi admin bisa nanti checklist menu mana yang boleh diakses. Oke, jadi itu aja untuk video kali ini. Seperti biasa, saya ingatkan buat teman-teman, buat yang penasaran dengan apa yang ada di balik layar channel web programming Unpas ini, silakan follow aja Instagram saya di @sandikagali. Di situ saya biasanya memberikan info mengenai video apa yang sedang dibuat dan yang akan tayang berikutnya. Ya, jadi buat kalian yang nggak mau ketinggalan, silakan di follow aja.
Oke, jadi terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini, mudah-mudahan paham. Kita ketemu lagi di video berikutnya yang pasti lebih seru lagi. Saya Sandika Gali pamit, dan satu lagi teman-teman, jangan lupa titik koma.